Baik, selamat pagi. Perkenalkan saya dengan Dr. Widya. Bapak dengan Bapak siapa? Baik, Bapak Anton. Bapak Anton umurnya berapa, Bapak? 30 tahun. Ya, baik. Alamatnya di mana? Pekerjaannya alamatnya di Jalan Ratna nih, Pak nih. Ya, kemudian untuk pekerjaannya saya sebagai guru. Baik. Di sini Bapak datang kemari ada keluhan apa? Begini, Dok. Saya dadanya itu sesek. Seseknya sudah dari kapan, Bapak? Sudah dari 3 hari yang lalu, Dok. Seseknya bertambah atau bagaimana, Pak? Iya, sesaknya ini kayak bertambah gitu. Apakah ada keluhan lain? Enggak, Dok. Ya, apakah Bapak mempunyai riwayat penyakit lain? Saya punya hipertensi aja, Dok. Gitu. Iya, baik, Bapak. Kemudian di sini saya akan melakukan pemeriksaan di bagian kardio atau di jantung Bapak itu untuk mengetahui apakah kelainan yang Bapak derita ini ya, Bapak ya. Dan di mana nanti saya memohon untuk bisa melakukan pemeriksaan lanjutan bila diperlukan seperti itu, Bapak ya. Apakah Bapak bersedia? Baik, bersedia. Baik, Bapak silahkan untuk berbaring terlebih dahulu. Saya akan melakukan tindakan aseptik ya, Bapak ya. Baik. Baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan JVP atau jugularis vein pressure seperti itu. Apakah normal atau tidak? Nah, hal ini bertujuan untuk mendeteksi apakah ada kelainan di jantung kanan Bapak atau tidak ya, Bapak ya. Baik, untuk pemeriksaan yang pertama ini saya mohon izin untuk dapat menurunkan bantalnya terlebih dahulu ya, Pak. Baik. Bapak apakah bisa menengok ke samping, nanti lehernya tetap lurus ya, Bapak ya. Baik. Baik, saya belum melihat adanya titik undulasi atau titik kolapsnya. Kemudian saya turunkan kembali. Ini saya naikkan kembali, Bapak ya, bednya. Saya berikan bantal agar 30 derajat tinggi lehernya. Baik, kemudian di sini Bapak bisa menengok kembali ke kiri. Saya akan mencari titik kolaps atau titik undulasi dari vena jugularis Bapak, dan nanti akan saya urut dari angulus mandibula ke bawah, Bapak ya. Baik, di sini akan saya urut di titik ini, di titik JVP-nya, di titik vena jugularisnya ke bawah, kemudian sampai mendapatkan titik undulasi atau denyutan seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan mencari titik angulus sterni Bapak ya, Bapak ya, di sekitar sini di ICS2-nya. Nah, nanti akan saya hubungkan menggunakan mistar, 2 mistar yang tegak lurus sehingga nanti didapatkan hasil pengukuran. Baik, di sini saya akan memproyeksikannya kepada memakai mistar. Jadi didapatkan hasil pengukuran yaitu 1,5, di mana 1,5 ini akan ditambahkan dengan 5 yang menjadi 6,5. Itu merupakan hasil yang normal, di mana batasnya adalah di bawah 8 seperti itu, Pak ya. Nah, di sini kemudian Bapak silahkan untuk memakai bajunya kembali, lalu nanti akan saya tunggu di meja dokter ya, Bapak ya. Silahkan, Bapak. Baik, saya akan mencuci tangan kembali. Baik, di sini setelah saya melakukan pemeriksaan tersebut, saya mendapatkan hasil bahwa pemeriksaan itu normal, dan untuk memastikan apakah ada kelainan atau tidak yang menyebabkan Bapak sesak, itu akan saya lanjutkan pemeriksaannya ke pemeriksaan X-ray di bagian toraks seperti itu, Bapak ya, untuk mengetahui apakah ada keluhannya. Apakah Bapak bersedia? Baik, bersedia. Nanti akan diantarkan oleh susternya untuk menuju ke ruang X-ray. Jadi setelah pasien melakukan X-ray itu untuk hasil pemeriksaan X-ray-nya sudah didapatkan, kita lihat bersama-sama. Baik, di sini jadi di sini sudah ditemukan foto X-ray-nya. Sudah ditemukan foto X-ray-nya. Itu untuk yang pertama, saya akan menentukan marker dari foto. Dimana marker dari fotonya ini, di sini ada marker L yang berarti marker left di area sini. Kemudian untuk fotonya ini sendiri itu fotonya lengkap, mencakup seluruh kafum toraks.
fotonya lengkap, mencakup seluruh kafum toraks. Kemudian lengkap seluruh kafum toraks. Lalu setelah fotonya ini kemudian fotonya ini ditaruh dulu di lightbox dan kemudian menentukan marka foto left atau right. Setelah itu menentukan proyeksi foto ini AP atau PA seperti itu. Nah, di sini proyeksi fotonya adalah AP atau antero posterior. Nah, kemudian untuk identitas dari fotonya sendiri ini tidak diketemukan, sehingga identitas baik berupa nama, usia, kelamin, dan juga tanggal pembuatan fotonya itu tidak ditemukan, yang berarti kualitas pada foto ini itu tidak baik. Kemudian untuk area foto semuanya itu normal, mencakup keseluruhan kafum toraks. Juga di sini itu dari apex paru, apex paru dan juga sinus costophrenicusnya ini apex paru dan juga sinus costophrenicusnya itu normal. Dan kemudian pasien ini dapat melakukan inspirasi dengan baik yang bisa ditentukan oleh adanya SLA-IGA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, yang berarti 8 ya. Di sini terdapat SLA-IGA belakangnya itu 8, di mana seharusnya kalau pasien bisa bernafas atau inspirasi dengan baik itu akan terlihat sampai ke IGA 9. Ini berarti pasien belum melakukan inspirasi dengan baik. Nah, kemudian untuk kesimetrisan foto itu simetris karena di sini bisa dilihat bahwa korpus vertebranya itu terletak di tengah-tengah antara sendi sternoclavicularis. Nah, kemudian untuk kondisi sinar X-ray-nya itu sendiri ini 1, 2, 3, 4, 5. Di sini pada vertebranya itu terlihat sampai ke vertebra 5, itu yang berarti sinar X-ray-nya ini terlalu tinggi intensitasnya, karena normalnya sampai 3 atau 4. Nah, kemudian untuk bentuk jantungnya sendiri ini normal, bentuknya tidak normal, maksud saya bentuk buah pir, di mana ukuran jantungnya itu dapat saya ketahui pakai rumus CTR atau kardio toraks rasio. Nah, kemudian hal tersebut bisa diketahui dari mencari sisi terjauh yang ada di atrium kanan, lalu ditambahkan sisi terjauh dari atrium kiri yang diambil dari garis tengah trakea ini, kemudian dibagi oleh jarak terjauh di costophrenicus, lalu akan dikali 100%. Nah, kemudian akan dikali 100%. Nah, di sini untuk pembesaran segmen jantung ini terdapat pembesaran segmen jantung di bagian ventricle sinistra, dan juga di bagian atrium dextra, dan juga di ventricle dextranya itu sendiri. Kemudian untuk aortanya itu normal, tidak terdapat elongasi aorta, dan juga untuk hilus dari parunya itu sendiri, di sini hilus paru kiri lebih tinggi daripada hilus paru kanan. Untuk vaskularisasinya sendiri itu baik. Agak baik, tetapi agak sedikit hiperopak. Dan kemudian di sini itu sudut costophrenicusnya itu tertutup, dan juga apex dari kardionya itu sendiri di bagian sini, di bagian serambi kanan itu dia terselubung seperti itu, yang menandakan adanya efusi pleura. Nah, kemudian adanya efusi pleura, dan
Cukup, sekian dari pemeriksaan X-ray-nya. Terima kasih.